Baik, pada penjelasan saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika dari sediaan nasal dan juga pulmonal. Jadi di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai anatomi dan fisiologi saluran nafas. Kemudian untuk sediaan nasal itu akan dicantumkan keuntungan dan hambatannya, sedangkan untuk sediaan pulmonal ada disposisi partikel, absorpsi di alveoli, faktor biofarmasetika, mekanisme deposisi dan absorpsi, ada parameter BA dan BE, ada juga strategi formulasi dan juga evaluasi. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai anatomi dan fisiologi saluran nafas. Di sini dibagi menjadi dua, ada saluran nafas atas, yaitu hidung, dan saluran nafas bawah itu ada bronkus hingga alveoli. Jadi untuk saluran nafas atas hidung itu fungsinya untuk filtrasi dan juga pertahanan, dan juga untuk menghangatkan dan melembabkan udara, di mana untuk ada silia itu untuk menggerakkan partikel keluar, dan juga ada mukus untuk menangkap debu atau patogen yang masuk. Kemudian untuk saluran nafas bawah, di mana ini yang pertama itu ada pohon bronkial, di mana itu merupakan percampuran udara. Ada juga alveoli sebagai tempat pertukaran gas dengan total permukaan itu atau luas permukaannya itu sekitar kurang lebih 70-100 meter persegi, di mana pada saluran nafas bawah ini juga terdapat banyak kapiler yang akan membuat absorpsi obat itu lebih cepat. Kemudian untuk sediaan nasal, untuk keuntungannya itu dia kayak vaskularisasi, di mana hal ini mengakibatkan absorpsinya itu cepat dan juga onsetnya singkat. Kemudian dia melewati metabolisme pertama pada hati. Kemudian ada nose to brain, di mana ini merupakan akses langsung ke sistem saraf pusat melalui jalur saraf olfaktori. Kemudian ada non-invasif, di mana dia itu nyaman dan boleh diberikan secara mandiri ke pasien. Kemudian menghindari degradasi dari GI. Kemudian untuk hambatannya itu yang pertama ada clearance mucociliar, di mana obat itu dapat terbilas dalam 15-20 menit. Kemudian dia dapat terjadinya degradasi enzim. Kemudian untuk volume itu terbatas dengan kapasitas cairan nasalnya itu 0-15 ml dengan maksimalnya itu 0,2 ml. Kemudian dapat menyebabkan iritasi mukosa, di mana jika sifatnya itu hipo atau hipertonik itu dapat merusak epitel nasal pada penggunaan jangka panjang. Kemudian ada variabilitas patologis, di mana contohnya adanya rinitis atau polip itu dapat mengurangi absorpsi obat. Yang berikut itu mengenai deposisi partikel pada sediaan pulmonal, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk partikel yang lebih dari 5-10 mikrometer, di mana pada ukuran ini partikel itu akan terhenti di orofaring atau nasofaring, sehingga obat itu tertelan dan juga memicu efek samping atau terdeposisi oleh inersi impaksi sehingga tidak efektif atau masuk ke paru. Kemudian untuk sediaan dengan partikelnya itu lebih dari 1-5 mikrometer, di mana ini merupakan ukuran optimal untuk mencapai broncholius dan alveoli, di mana ini juga merupakan sangat terapeutik ideal, di mana absorpsinya sistemik dan juga untuk vokalnya itu optimal. Kemudian untuk partikel dengan ukuran di bawah 1 mikrometer, ini untuk partikel ini terlalu kecil atau terlalu ringan sehingga cenderung terekspirasi atau keluar lagi saat nafas itu dihembuskan atau keluar saat ekspirasi atau saat mengeluarkan nafas. Kemudian untuk faktor biofarmasetika, untuk sediaan nasal dan juga pulmonal, dan juga ada absorpsi dan pada alveoli. Kemudian untuk faktor biofarmasetika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu volume cairan mukus itu mempengaruhi laju pengeluaran obat. Yang kedua itu untuk laju pernapasan. Jika napas yang dalam dan lambat itu akan meningkatkan waktu tinggal partikel itu di paru. Kemudian yang ketiga itu ada kelarutan dalam surfaktan, di mana obat itu harus larut dalam lapisan surfaktan paru sebelum menembus membran basal. Kemudian untuk absorpsi di alveoli, di mana ini adanya membran ultra, di mana alveoli ini merupakan membran ultra tipis sehingga jarak difusnya itu sangat pendek, di mana untuk mekanismenya itu partikel dengan ukuran ideal atau 1-5 mikrometer itu akan terdeposisi di alveoli, kemudian akan melarut dalam lapisan surfaktan, kemudian menembus epitel alveolar tipe 1 dan 2, kemudian melewati membran basal dan endotel kapiler, lalu akan masuk ke sirkulasi pulmonal atau sistemik. Selanjutnya itu akan adanya makrofag alveolar atau fagositosis untuk partikel besar. Kemudian untuk ada mekanisme deposisi dan juga absorpsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inersi impaksi, di mana partikel yang ukurannya lebih dari
lebih dari 5-10 mikrometer, itu akan terjadi pada partikel besar ini di percabangan saluran napas yang berbelok, di mana momentum tinggi itu akan bertabrakan. Momentum tinggi itu akan mengakibatkan tabrakan di dinding orofaring dan nasofaring, dan sehingga itu merupakan tempat yang bukan zona terapeutik. Kemudian ada sedimentasi gravitasi, di mana untuk partikel ideal 1-5 mikrometer itu akan jatuh oleh gravitasi di bronchiolus dan juga alveoli yang merupakan zona terapeutik ideal atau zona terapeutik yang dimaksud, sehingga partikel itu mengendap karena gravitasi tersebut di saluran napas kecil yang dimaksud. Kemudian untuk difusi Brown, dan untuk partikel yang di bawah dari 1 mikrometer, karena partikel yang sangat kecil dan ringan, maka geraknya itu akan acak yang disebut Brownian motion, sehingga partikel kecil ini akan adanya di alveoli, di mana pada tempat ini kerap tidak adanya terdeposisi, sehingga partikel yang kecil ini akan terekspresi kembali. Kemudian untuk parameter bioavailabilitas dan juga bioekuivalensinya, untuk sediaan lokal atau inhaler itu efek terapinya itu di paru bukan di sistemik, sehingga untuk bioekuivalensinya itu ditentukan oleh deposisi paru bukan Cmax atau AUC. Sedangkan untuk sistemik itu obat itu terserap ke sirkulasi, sehingga menentukan adanya parameter AUC, Cmax dan juga Tmax. Kemudian untuk uji in vitro itu adanya yang pertama itu cascade impactor, di mana itu memisahkan partikel berdasarkan ukurannya, di mana yang kedua itu ada fine particle fraction atau partikel yang di bawah 5 mikrometer itu akan menunjukkan indikator efikasi inhalasi. Kemudian untuk mass median aerodynamic diameter, ini untuk targetnya itu ukuran partikel 1-5 mikrometer untuk deposisi di alveolar. Kemudian untuk tantangan regulatornya itu produk lokal seperti MDI dan juga DPJ generik, FDA itu mencatatkan bukti bioekuivalensi lokal. Kemudian itu harus adanya korelasi IVIVC, di mana memerlukan data cascade impactor yang berkorelasi dengan efikasi klinis. Kemudian ada juga EMA guideline yang juga ini membutuhkan farmakokinetik dan farmakodinamik bioekuivalensi untuk inhaler. Kemudian untuk strategi formulasinya, untuk inovasi teknologi itu dapat dilakukan dengan peningkat penetrasi atau membuka celah antar sel untuk molekul besar, dan juga ada liposom untuk memperpanjang waktu pelepasan obat dan mengurangi toksisitas. Ada juga nanopartikel atau mikropartikel. Kemudian untuk optimasi alatnya itu untuk MD itu portable sehingga butuh koordinasi napas. Untuk DPI itu bebas propelan sehingga ini dipicu oleh hirupan pasien. Kemudian untuk nebulizer itu mengubah cairan menjadi kabut halus untuk khususnya untuk pasien dewasa atau lansia dan juga anak-anak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.